warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doli Saputra, kami dari kelompok 9. Kami menjelaskan tentang rasio likuiditas. Jadi materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, kemudian materi yang kedua akan dijelaskan oleh Faisal Ahmadi, kemudian materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Imrotun Naimah, kemudian materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Rizky Fadilah. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama. Jadi untuk mengetahui apa yang maksud dengan rasio likuiditas, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu rasio. Jadi rasio di sini adalah gambaran posisi uang kas dan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi atau membayar kewajiban utang sesuai pada waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Kemudian likuiditas sendiri adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Jadi bisa disimpulkan dari keterangan di atas bahwa rasio likuiditas adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan yang dalam membayar utang atau kewajiban pendeknya secara tepat waktu dan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai aktivitas operasi perusahaan. Jadi rasio likuiditas ini merupakan rasio yang memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Jadi rasio likuiditas ini dibutuhkan apabila perusahaan tetap ingin beroperasi, karena rasio ini menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan liabilitas lancarnya. Tingkat dari likuiditas yang sangat tinggi dapat menyebabkan bank tidak mampu untuk menjaga kinerja operasionalnya, maka dapat menyebabkan bank dilikuidasi atau dilikuidasi. Jadi berdasarkan pernyataan tersebut, alat likuid suatu bank dapat diukur dengan beberapa rasio keuangan, seperti contohnya itu seperti cash ratio atau CR, quick ratio atau QR, dan loan to deposit ratio atau LDR. Baiklah, mungkin hanya itu materi pertama yang bisa saya sampaikan. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh Faisal Ahmadi. Jenis rasio likuiditas. Yang pertama, cash ratio atau CR. Cash ratio adalah alat likuid terhadap utang lancar, di mana alat likuid yaitu kas dan penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain pada bank. Tujuan cash ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki oleh bank tersebut. Uang kas bisa berbentuk rekening giro. Jika rasio sebesar 1:1 atau 100%, berarti perbandingan kas atau setara kas dengan utang akan semakin baik, sehingga perusahaan bisa melunasi utang sesuai jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Rumus dari cash ratio adalah alat likuid dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Keterangannya, alat likuid adalah kas ditambah dengan setara kas, dan utang lancar adalah kewajiban yang segera harus dibayar. Sebagai contoh, PT Mustika Ratu memiliki aktiva lancar sebesar 100 juta yang terdiri dari 30 juta dalam bentuk uang tunai dan 20 juta berupa rekening giro di bank. Sedangkan utang lancar perusahaan sebesar 70 juta. Berapakah rasio kas PT Mustika Ratu? Dapat diketahui, kas dan setara kas yaitu 50 juta. Itu diperoleh dari 30 juta uang tunai dan 20 juta berupa rekening giro di bank. Selanjutnya diketahui adalah utang lancar. Utang lancarnya 70 juta. Jadi berapa rasio kas PT Mustika Ratu? Sekarang menuju ke rumus. Rumusnya yaitu kas
ditambah setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Kas setara kas ada 50 juta dibagi dengan hutang lancar 70 juta dikali 100%, jadi hasilnya 0,71 kali. Jadi cash ratio PT Mustika Ratu sebesar 0,71 kali. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang rasio likuiditas yang ada beberapa jenis. Yang pertama tadi sudah ada cash ratio ataupun disingkat dengan CR, dan sekarang saya akan menjelaskan quick ratio yang disingkat dengan QR. QR ini adalah menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan para nasabahnya dengan alat likuid yang dimiliki oleh bank tersebut. Quick ratio ini juga merupakan suatu bank dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang-utangnya. Semakin besar rasionya itu semakin baik, yang disebut dengan asset test ratio atau disingkat dengan ATR. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan baik dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan dengan harta dan yang paling liquid yang dimiliki oleh suatu bank. Quick ratio ini idealnya adalah 100% atau 1:1. Minimalnya adalah 80% atau 0,8 dibanding dengan 1. Jika IQR ini di bawah standar, maka akan telah ditetapkan dianggap kurang baik tingkat likuiditasnya. Jadi, jika terjadi masalah likuiditasnya, maka perusahaan itu akan mudah untuk mengubah aktivanya menjadi uang untuk membayar kewajiban ataupun utangnya. Kemudian di sini sudah ada rumusnya, yaitu quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Dan saya juga sudah menyediakan contohnya, kalian bisa lihat di sini. Jika diketahui data berdasarkan neraca sebagai berikut. Yang pertama itu ada kas itu 50 juta, piutang dagang itu 100 juta, piutang lain-lain itu 2 juta, persediaan itu 75 juta, perangkapan itu ada 5 juta, hutang dagangnya 20 juta, hutang banknya itu 10 juta, dan hutang lain-lainnya 15 juta. Di sini kita bakal mencari tahu ataupun bakal menyelesaikan contoh soal tersebut. Yang pertama kita adalah mencari aktiva lancarnya. Aktiva lancarnya yang ada di tabel itu tersedia dengan kas, piutang dagang, piutang lain-lain, dan persediaan dan perlengkapan usahanya. Di sini ada kasnya yaitu 50 juta ditambah dengan piutang dagangnya ada 100 juta, ditambah dengan piutang lain-lainnya adalah 2 juta, ditambah dengan persediaan itu 75 juta, ditambah dengan perlengkapan usahanya yaitu 5 juta. Dengan total hasil adalah 232 juta. Dan kemudian kita harus mencari hutang lancarnya terlebih dahulu. Hutang lancarnya yang tersedia di tabel itu ada hutang dagang, hutang bank, hutang lain-lain. Hutang dagang itu ada 20 juta, ditambah dengan 10 juta hutang bank, ditambah dengan hutang lain-lain yaitu 15 juta, yang totalnya adalah 45 juta. Kemudian kita masukin ke rumus. Rumusnya tadi adalah quick ratio ataupun disingkat dengan QR adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Aktiva lancar ini yang tadi kita cari adalah 232 dikurang dengan persediaan. Persediaan itu adalah 75 juta. Kita lihat tabel sebelumnya itu ada persediaan 75 juta. Kemudian dibagi dengan hutang lancarnya tadi kita temukan adalah 45 juta. Kemudian kita hitung terdapat 157 juta dibagi dengan 45 juta dan hasilnya adalah 3,48. Ini 3,48 ini 3,48 kali. Jadi artinya adalah kemampuan perusahaan itu memenuhi kewajiban aktiva lancar dengan 3,48 setiap satu hutangnya lancar dengan 3,48 aktiva yang liquid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang loan to deposit ratio atau yang disingkat LDR. Loan to deposit ratio atau LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibanding dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas.
Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak liquid. Fungsi loan to deposit ratio atau LDR antara lain sebagai salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank, sebagai salah satu indikator kriteria penilaian bank jangkar, sebagai faktor penentu besar kecilnya GWM atau giro wajib minimum sebuah bank, dan yang terakhir adalah sebagai salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank yang akan merger. Kriteria penilaian loan to deposit ratio atau LDR. Kriteria sehat antara 75%, kriteria cukup sehat antara 75% sampai 85%, kriteria kurang sehat antara 85% sampai 100%, kriteria tidak sehat di atas 120%. Rumus loan to deposit ratio atau LDR sama dengan jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah dana yang diberikan dikali 100%. Contoh, misalkan data dari neraca sebagai berikut. Tabungan Rp1.245.135, deposito berjangka Rp1.454.000, modal ATMR Rp2.129.422, data kredit yang diberikan Rp4.058.195, maka berapa besar rasionya? Dari contoh di atas, kita dapat memasukkan rumus loan to deposit ratio atau LDR yang sama dengan jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah dana yang diberikan dikali 100%, sama dengan Rp4.058.195 dibagi Rp4.928.557 dikali 100%, sama dengan 82,34%. Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud di atas, maka rasio ini dikategorikan cukup sehat. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.